Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel YouTube Bithinker. Video ini merupakan bagian dari kelas pemrograman Python. Pada video ini, dengan saya Alwi Shihab akan membahas tentang pemrograman Python. Video ini akan lebih mendetail membahas mengenai pemrograman Python. Kursus ini bertujuan untuk menunjukkan kepada Anda apa itu bahasa Python dan untuk apa bahasa Python itu digunakan. Nah, video ini akan dibahas memulai dari dasar-dasar Python. Sebuah program bisa membuat komputer dapat digunakan. Tanpa sebuah program, komputer bahkan yang paling tinggi speknya sekalipun tidak lebih dari sebuah objek. Demikian pula seperti halnya piano. Piano tidak lebih dari sebuah kotak kayu apabila tidak ada pemainnya. Komputer mampu melakukan tugas yang sangat kompleks. Tetapi kemampuan ini bukan bawaan. Sifat komputer sangat berbeda dengan benda-benda lain. Komputer hanya dapat menjalankan operasi yang sangat sederhana. Misalnya, komputer tidak dapat mengevaluasi nilai fungsi matematika yang rumit dengan sendirinya, meskipun ini tidak melampaui kemungkinan dalam waktu dekat seiring perkembangan teknologi. Bayangkan Anda ingin mengetahui kecepatan rata-rata yang telah Anda capai selama perjalanan panjang. Anda mengetahui berapa jarak yang Anda tempuh, Anda mengetahui waktu yang telah dihabiskan, kemudian Anda ingin mencari tahu berapa kecepatan yang kalian dapatkan. Secara alami komputer akan dapat menghitung ini. Tapi komputer tidak menyadari hal-hal seperti jarak, kecepatan, ataupun waktu. Oleh karena itu, seorang programmer perlu untuk menginstruksikan komputer untuk menerima nilai yang mewakili jarak, mewakili waktu, dan kemudian mencari berapa kecepatan kalian berjalan. Untuk lebih jelasnya, ini berkaitan dengan algoritma mencari kecepatan untuk dituliskan pada program bahasa Python. Nah, unsur di dalam Python. Bahasa sendiri adalah sarana atau alat untuk mengekspresikan dan merekam pikiran. Ada banyak bahasa di sekitar kita. Beberapa dari mereka tidak memerlukan berbicara ataupun menulis. Seperti bahasa tubuh adalah untuk mengungkapkan perasaan terdalam Anda dengan sangat tepat tanpa mengucapkan sepatah kata lain. Nah, untuk bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa formal yang terdiri dari serangkaian string yang menghasilkan berbagai jenis output kode mesin. Nah, bahasa pemrograman merupakan salah satu jenis bahasa komputer. Bahasa ini digunakan untuk pemrograman komputer dalam mengimplementasikan algoritma. Nah, pada video ini kita khusus mempelajari bahasa Python. Nah, selanjutnya elemen bahasa. Apa elemen yang menyusun sebuah bahasa? Ada 4 elemen yang menyusun sebuah bahasa. Yang pertama, alfabet, kedua, leksis, ketiga, sintak, dan keempat, semantics. Nah, alfabet itu sendiri merupakan satu set simbol yang digunakan untuk membangun kata-kata dari bahasa tertentu. Misalnya alfabet bahasa Inggris, kemudian alfabet
kanji untuk bahasa Jepang, Cyrillic untuk Rusia. Kemudian leksis. Leksis adalah satu set kata yang ditawarkan dalam bahasa tersebut. Kemudian penggunanya menggunakannya. Contoh leksis yaitu kata komputer. Komputer itu berasal dari kamus bahasa Inggris. Sedangkan kalau kita menuliskan komputi itu merupakan hal yang salah. Nah, selanjutnya sintaks. Sintaks merupakan seperangkat aturan baik formal maupun informal yang tertulis atau dirasakan secara intuitif, digunakan untuk menentukan apakah rangkaian kita tertentu membentuk kalimat yang valid, yang masuk akal. Sedangkan semantics merupakan seperangkat aturan yang menentukan apakah frasa tertentu masuk akal. Contohnya di sini, saya makan donat. Apabila kalimat ini dibalik, contoh, donat memakan saya. Ini merupakan kalimat yang tidak masuk akal. Ya, itulah semantics. Nah, selanjutnya bagian dari pemrograman yaitu compilation dan interpretation. Nah, apa itu kompilasi? Kompilasi yaitu tindakan menyusun elemen pemrograman, bahasa pemrograman yang dipilih dalam urutan yang menyebabkan efek yang diinginkan. Atau lebih jelasnya, program sumber diterjemahkan sekali. Namun tindakan ini harus diulang beberapa kali. Apabila sebuah program itu ada kesalahan di dalamnya, maka seluruh program akan dalam keadaan error. Yang kedua yaitu interpretasi. Interpretasi yaitu penerjemah. Cara kerja penerjemah ini yaitu program akan diterjemahkan berdasarkan program sumber. Nah, penerjemahan ini dilakukan secara baris berbaris. Nah, apabila terdapat satu kesalahan dalam baris, maka itu tidak akan merusak seluruh program. Program akan diterjemahkan sampai pada baris yang tidak bisa diterjemahkan atau baris yang error. Berbeda dengan kompilasi. Apabila ada salah satu baris yang salah, maka sumber program itu tidak dapat diterjemahkan. Python sendiri merupakan interpreter language atau bahasa yang menggunakan interpreter. Selanjutnya, apa kelemahan dari interpreter? Nah, kelemahan interpreter itu kita tidak bisa mengharapkan interpretasi akan meningkatkan kode Anda dalam kecepatan tinggi. Jadi interpretasi itu lebih lambat daripada compiler. Yang kedua, semisal program Anda akan diterjemahkan oleh programmer lain, maka programmer tersebut harus memiliki interpreter yang sama untuk menjalankan program yang Anda buat. Nah, dapat diketahui atau kesimpulannya, sehingga proses terjemahan dari interpreter itu memerlukan proses pekerjaan yang tidak bisa terlalu cepat. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan dari interpreter yaitu Anda bisa menjalankan kode dengan segera setelah Anda menyelesaikannya. Tidak ada fase tambahan dalam penerjemahan. Jadi, kode yang telah Anda buat itu akan diterjemahkan setelah Anda membuatnya secara baris terbaris. Yang kedua, kode dapat disimpan menggunakan bahasa pemrograman, bukan bahasa mesin, yang berarti
kode tersebut dapat dijalankan di komputer yang menggunakan bahasa mesin yang berbeda. Nah, apa itu Python? Nah, seharusnya Python itu definisi Python kita bahas di awal, tapi tidak apa-apa kita bahas definisi Python di pertengahan karena sebelumnya kita lebih membahas mengenai apa itu pemrograman. Nah, kemudian kita masuk ke Python-nya itu sendiri. Nah, Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan, ditafsirkan, berorientasi pada objek, dan tingkat tinggi dengan semantik dinamis, digunakan untuk pemrograman tujuan umum. Nah, siapa yang menciptakan Python? Python diciptakan oleh Guido van Rossum yang lahir pada tahun 1956 di Haarlem, Belanda. Guido van Rossum menciptakan Python tentu saja tidak sendirian. Beliau bersama rekan-rekannya menciptakan Python. Nah, tujuan dari atau goals dari Python pada tahun 1999, Guido van Rossum menetapkan tujuan untuk Python. Yang pertama, Python akan menjadi bahasa yang mudah dan intuitif sama kuatnya dengan bahasa pesaing utama. Kemudian Python akan menjadi open source sehingga siapapun dapat berkontribusi untuk pengembangannya. Yang ketiga, Python, kode pada Python dapat dimengerti seperti bahasa Inggris biasa. Selanjutnya, Python diharapkan cocok untuk tugas sehari-hari, memungkinkan waktu pengembangan yang singkat. Nah, apa yang membuat Python spesial? Yang pertama, Python itu mudah untuk dipelajari. Waktu yang diperlukan untuk mempelajari Python lebih singkat daripada bahasa lain. Nah, ini memungkinkan untuk memulai pemrograman yang sebenarnya lebih cepat. Yang kedua, Python itu mudah untuk diajarkan. Beban kerja mengajar lebih kecil daripada yang dibutuhkan oleh bahasa lain. Ini berarti pengajar atau tutor dapat lebih menekankan pada teknik pemrograman umum, tidak bergantung pada bahasa, sehingga tidak membuang-buang energi, trik-trik, kemudian cara-cara yang untuk mempelajari Python. Yang ketiga, Python mudah digunakan untuk menulis ulang atau mudah digunakan. Seringkali Python digunakan untuk menulis kode yang cepat untuk membuat sebuah software atau perangkat lunak baru. Nah, yang keempat, Python mudah untuk dipahami atau dimengerti. Yang kelima, Python itu mudah didapatkan, diinstal, dan dikembangkan. Selanjutnya, merupakan kelemahan dari Python. Python itu merupakan low-level programming, sehingga tidak memberikan kinerja yang luar biasa. Dalam beberapa kasus, resisten terhadap beberapa teknik pengujian yang lebih sederhana. Ini mungkin berarti bahwa mendebug kode Python bisa lebih sulit daripada bahasa lain. Nah, selain itu, jika Anda ingin menerapkan driver atau mesin grafis yang sangat efektif, Anda tidak akan menggunakan Python karena ini akan mempersulit dalam penggunaannya. Selanjutnya, aplikasi untuk perangkat seluler. Meskipun pada wilayah ini mungkin ke depannya Python bisa dikembangkan dan kemungkinan
kemungkinan besar suatu saat nanti dari kalian akan masuk ke ranah ini untuk mengembangkan Python. Selanjutnya, nah, ada lebih dari satu Python. Yang pertama, Python 2, yang kedua, Python 3. Python 2 itu merupakan versi lama dari Python asli. Perkembangannya sejak pada saat itu dihentikan, meskipun tidak ada pembaharuan. Untuk Python 3 adalah versi bahasa yang lebih baru, tepatnya saat ini yang masih digunakan. Selanjutnya ada beberapa Python. Yang pertama, CPython, Jython, dan PyPy, serta RPython. Nah, bagian-bagian Python ini ada fungsinya masing-masing. Kita tidak akan membahas satu persatu apa itu CPython, Jython, RPython, PyPy, dan Jython. Mungkin cukup untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya mengenai bahasa pemrograman Python. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.